Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis, 22 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kasih Tak Bertepi atau Cinta Tak Berujung. Kasih tak bertepi atau cinta tak berujung. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang memiliki kasih yang sempurna. Tidak hanya berbicara tentang memberi, bagaimana kasih itu menyelamatkan kami, melindungi kami, juga mendidik kami. Kasih itu memberikan kelembutan, namun juga berkali-kali Tuhan menunjukkan sikap keras, sikap tegas untuk kebaikan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, kasih tak bertepi atau cinta tak berujung atau kasih yang tanpa syarat. Dalam pemikiran dan pemandangan kita bahwa kalau kasih itu adalah memberi, kasih itu mencukupi, kasih itu memeluk, kasih itu melindungi, kasih itu memberikan rasa nyaman dan aman, dan kasih itu menjauhkan kita dari bahaya dan resiko. Namun, jikalau kasih hanya dilihat dari satu sudut saja, yang yaitu kasih yang bersifat kelembutan, maka kasih ini juga punya hal yang sangat berbahaya. Kalau orang itu terus diberi, apa jadinya? Kalau orang itu terus dicukupi, apa jadinya? Kalau orang itu terus dipeluk, apa jadinya? Kalau orang itu terus dilindungi, apa jadinya? Kalau orang itu terus diberi rasa aman dan nyaman, apa jadinya? Dan apa jadinya kalau orang itu dijauhkan daripada bahaya dan resiko? Maka dia akan tumpul, dia akan tidak berguna, dia tidak akan terlatih. Dia hanya menjadi pribadi yang hanya bisa menerima, dan tidak punya fungsi dalam kehidupan ini. Sehingga kasih ini ada satu sudut yang lain. Punya dua sisi yang harus dilengkapi sewaktu kita mencintai. Dan Allah melakukan hal itu kepada kita. Dan kita pun harus melakukan hal yang sama di dalam mengasihi keluarga kita, orang yang kita cintai, dan siapapun juga. Jadi artinya, kasih itu tidak hanya memberi, namun kasih itu diajar orang yang kita latih untuk belajar memberi. Kasih itu tidak hanya mencukupi, namun melatih orang untuk bisa belajar mencukupi orang lain. Kasih itu tidak hanya memeluk, namun diajar bagaimana dia bisa memeluk orang-orang yang membutuhkan pelukan, orang-orang yang dikasihi, anggota keluarga, orang-orang yang terpinggirkan. Kasih itu tidak hanya juga melindungi, namun dipanggil engkau untuk bisa melindungi orang lain. Kasih itu tidak hanya memberi rasa nyaman dan aman buat dirimu sendiri, tapi engkau dilatih untuk bisa menjadi pribadi yang bisa memberikan rasa nyaman dan aman. Kasih juga tidak hanya berbicara menghindarkan diri kita dari bahaya dan resiko, namun menolong orang lain yang di dalam keadaan bahaya dan resiko membutuhkan bantuan. Pribadi tersebut harus dilatih bagaimana punya keterampilan, punya pengetahuan, punya kemampuan untuk mengelola dan mengatasi resiko dan bahaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga kasih itu tidak hanya satu sisi, yaitu kasih dalam kelembutan, namun kasih juga memiliki sisi lain, yaitu kasih itu melatih kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kasih yang hanya bersifat keras, maka kasih itu akan membuat orang penuh dengan kepahitan dan belum tentu menimbulkan dampak yang positif. Kasih yang bersifat lembut, hanya memberi, hanya melindungi, hanya mencukupi, juga tidak tentu memberikan dampak yang positif. Karena seperti orang yang hanya punya satu tangan, hanya punya satu kaki, hanya punya satu mata, apa jadinya? Dia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Atau seperti seekor burung yang hanya punya sayap sebelah, bisa terbang tidak? Tidak. Bahwa kasih kelembutan dan kasih yang bersifat keras, yang bersifat mendidik, yang bisa bersifat melatih, itu kita sedang memberikan sepasang sayap kepada orang-orang yang kita cintai. Demikian juga Tuhan di dalam mencintai kita. Tuhan mencintai kita, memberikan kelembutan, bagaimana kita diberkati, bagaimana kita diberi kesehatan, bagaimana kita dilimpahi katakanlah kebutuhan finansial, dilancarkan segala sesuatu. Namun tatkala Tuhan memberikan hambatan, Tuhan mengizinkan kesulitan, Tuhan mengizinkan ujian, Tuhan mengizinkan kekurangan, maka itu adalah sisi kasih Allah untuk melatih kita bagaimana kuat, untuk melatih kita
memiliki daya tahan untuk melatih kita bagaimana berpikir, memecahkan masalah. Tuhan bisa memecahkan resiko masalah dalam hidupmu lewat tangan Tuhan langsung. Namun terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk dirimu, melatih dirimu sendiri agar engkau sanggup menghadapi resiko, kesulitan, tantangan dengan hikmat, dengan kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepadamu dan engkau olah dan engkau gunakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kasih tak bertepi adalah kasih yang punya dua sisi. Apa itu tak bertepi? Tak bertepi artinya tetap mencintai sekalipun ditolak, tetap mencintai sekalipun ditinggalkan, tetap mencintai sekalipun diabaikan, tetap mencintai sekalipun dikhianati, tetap mencintai tanpa batas, dan tetap mencintai tanpa kapok. Namun bukan cinta satu sisi, namun cinta yang punya dua sisi. Kadang-kadang mencintai kita harus meninggalkan anak yang kita kasihi untuk bisa berjalan sendiri tanpa perlindungan. Dia menghadapi segala sesuatu setelah kita bekali, setelah kita berikan segala sesuatu pelatihan yang sudah diberikan sekian lama, sehingga cinta itu punya dua sisi. Memang dalam Mazmur 149 ayat 145 ayat ke-9 firman Tuhan katakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Namun pemahaman kebaikan Allah dan rahmat Tuhan yang penuh kepada kita itu tidak boleh kita nilai hanya satu sisi yang biasanya memang itu kita sukai. Pandemik ini, tatkala satu demi satu anak-anak Tuhan itu rubuh, tatkala sesuatu yang lancar menjadi terhambat, tatkala sesuatu yang terang benderang kemudian dalam kegelapan, sesuatu yang nampaknya berjalan dengan baik kemudian mengalami berbagai macam persoalan, kesulitan, duri, lika-liku, harus naik turun. Inilah pandemik. Pandemik ini menurut saya dan sesuai dengan kebenaran firman Allah, Allah sedang memberikan sisi kasih dan cinta Allah yang tak bertepi dari sisi yang lain. Yaitu sisi apa? Cinta yang keras, cinta yang mendidik, cinta yang melatih. Apa yang sedang Tuhan izinkan yang terjadi tatkala kita mengalami berbagai macam kesulitan. Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang memperlengkapi kita. Tuhan sedang menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang mandiri, pribadi yang beriman mengandalkan Allah, pribadi yang harus bekerja keras. Karena cinta yang kelembutan itu cinta yang kemudian malas. Yang menerimanya kan malas. Dia tidak berjuang apa-apa. Dia hanya duduk manis, kemudian disuapi makan, minum pun diambilkan gelas, lalu diberikan minum tanpa engkau bergerak sama sekali. Hanya mulutmu saja yang bergerak. Namun cinta yang keras itu sedang melatih dirimu. Bagaimana engkau bisa memasak. Bagaimana engkau bisa pergi ke pasar. Bagaimana engkau bisa mengatur menu. Bagaimana engkau bisa membuat makanan yang tidak hanya enak, namun sehat. Sehingga engkau tidak hanya makan. Engkau dipanggil oleh Allah menjadi juru masak kehidupanmu untuk dirimu sendiri dan untuk orang-orang lain. Seseorang yang akan menjadi juru masak, dia tidak bisa hanya makan. Dia harus belajar bagaimana membuat makanan. Dia tidak hanya mencicipi dan menikmati, namun dia bagaimana menciptakan sesuatu yang indah dan bisa dirasakan keindahan itu oleh orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kasih yang tak bertepi bukan hanya berbicara tentang kelembutan, namun kasih yang tak bertepi juga adalah cinta yang keras, cinta yang melatih, dan cinta yang mendidik. Pahami kebenaran firman Allah ini. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala sesuatu yang dijadikannya. Dan cinta, kebaikan Allah dan rahmat Allah itu selalu punya dua sisi. Jangan hanya kita mau menerima cinta yang bersifat lembut, namun kita menolak tatkala Allah melatih kita, mendidik kita, dan mencintai dengan caranya yang keras. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah dalam kehidupan, Tuhan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, kehendak, dan caramu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Kasih tak bertepi, cinta tak berbatas adalah cinta yang memiliki dua sisi. Allah sudah memberikan cinta yang seperti demikian. Bila kita di dalam mencintai, belajar dari cara-cara Allah untuk mencintai kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.